Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1399. Merenungkan secara hati-hati akan aspek dan fase, memantulkan benda tanpa tercemar. Penamaan sementara disebut sebagai rupa atau wujud. Terbentuk, bertahan, rusak, dan pada akhirnya adalah musnah atau kosong. Hendaknya merenungkan secara hati-hati akan 3 aspek dan 4 fase. Sesungguhnya tiada rupa tetap yang dapat berdiam selamanya. Tanpa esensi dan rupa, makanya tiada terhingga, bagaikan ruang angkasa yang tiada rintangan. Penamaan sementara rupa, terbentuk, bertahan, rusak, musnah adalah kosong. Bersungguh hatilah, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bersifat penamaan sementara. Hanya penamaan sementara pada wujud. Si Anu dan si Polan hanyalah penamaan saja. Kemudian penamaan ini disematkan pada tubuh manusia. Apakah si Anu atau si Polan ini orang yang sama? Hanyalah penamaan sementara, bukan orang yang sama. Benar, karena agar bisa dibedakan, maka muncullah nama si Anu atau si Polan. Pada akhirnya sama saja seorang manusia. Manusia selalu melekat pada penamaan sementara, bahwa siapakah orangnya, siapa yang benar, dan siapa yang salah. Selalu timbul pembeda dalam penamaan sementara tersebut. Sama halnya dalam material. Segala bentuk benda, semua pohon memiliki nama yang sama, yakni pohon. Sudah sering disampaikan bahwa pohon juga terbagi lagi menjadi banyak nama, sejak dari benih hingga menjadi pohon. Kemudian dari pohon menjadi perkakas. Penamaan ini sepanjang prosesnya tanpa henti berubah sesuai dengan keadaan perubahan bentuk. Juga akan diberikan penamaan sementara. Seharusnya kita memahami ini dengan jelas. Jika kita bisa memahami semua nilai kebenaran ini, penamaan sementara dan rupa. Jika bisa kita pahami, tiada nama yang pasti ataupun rupa yang pasti. Tetapi kita mesti menelusuri prinsipnya. Prinsip kebenarannya adalah sama. Akan terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Pada akhirnya juga akan musnah. Ketika sudah musnah, maka semua penamaan sementara tersebut pada akhirnya juga akan kembali pada kekosongan. Jadi merenungkan dengan hati-hati. Kita mempelajari Dharma dengan sungguh-sungguh. Harus melatih diri dan memahami prinsip kebenaran. Batin kita harus senantiasa dalam ketenangan. Berhati-hati dan teliti merenungkan. Merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia tidak terpisah dari 3 aspek dan 4 fase. Kehidupan manusia ada kelahiran, menjadi tua, sakit, dan mati. Segala sesuatu di dunia mengalami terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Batin kita mengalami muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Inilah 3 aspek dan 4 fase. Dengan 3 aspek ini, segala sesuatu di dunia dinilai. Manusia juga yang membedakan nilainya. Apakah mahal atau murah? Ketika air berlimpah, kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari air. Air yang berlimpah tidak kita rasakan. Air terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan semua makhluk di dunia ini, tidak merasakan betapa pentingnya. Ketika saat berlimpah, tidak ada yang merasakan betapa berharganya air. Hingga ketika 4 unsur utama tidak selaras, air sudah tidak selaras, langit tidak menurunkan hujan, manusia tidak menghemat dalam penggunaan air, manusia tidak memiliki
prinsip dan kebijaksanaan, lalu menebang pohon-pohon di pegunungan, tentunya gunung akan rusak. Manusia menggunakan air dengan tidak terkontrol. Langit tidak menurunkan hujan. Ini semuanya adalah siklus. Jika kita merenungkan dengan hati-hati, ini semua ada hubungannya. Bumi kita terbentuk, bertahan ketika isinya sudah sepenuhnya lengkap. Ada manusia, benda materi, semuanya lengkap. Siklus kehidupan terbentuk. 4 musim berlangsung dengan lancar. Ini terjadi pada periode bertahan. Lama-kelamaan setelah beberapa kalpa berlalu, waktu terus berlalu, populasi manusia terus bertambah. Batin manusia terus-menerus dinodai oleh hawa kotor. Batin yang tercemar adalah nafsu keserakahan. Nafsu keserakahan terus tercipta, sehingga mendorong manusia berkeinginan untuk mengambil sesuatu dari bumi. Dan ini adalah malapetaka bagi bumi, yaitu menjadi rusak. Kerusakan terjadi pada kalpa bertahan, terus berlangsung sampai masuk ke kalpa rusak. Merusaknya, mencemarinya seluruh alam semesta, terus-menerus mengumpulkan hawa kotor yang tercemar, sehingga bumi terus-menerus dilukai dan dirusak. Walaupun harus mengalaminya dalam waktu yang panjang, diakumulasi sampai kalpa rusak, ini adalah masa yang paling serius. Akhirnya akan menjadi musnah. Semuanya menjadi kosong. Maka pada kalpa rusak ini, kita masih belum mengerti untuk menahan diri. Sebenarnya sumber alam dapat bertahan. Seperti kita manusia, sangat lancar, sangat sederhana dan polos. 4 musim saling bergantian sedemikian rupa. Maka 4 unsur utama sebenarnya sangat sederhana dan polos. Tetapi karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia, 4 unsur utama ini mulai tidak selaras. Rusak, benar-benar sudah rusak. Maka hutan sudah dirusak, umat manusia tidak tahu untuk menahan diri, sehingga sumber daya alam menjadi berkurang. Seperti di Myanmar, gempa besar yang terjadi di kota Bagan, dari insan suci Myanmar dan Bodhisattva Malaysia bergabung bersama di kota Bagan. Setelah melihatnya, ternyata kota Bagan lebih dari 1000 tahun yang lalu, Raja Negara Bagan itu, beliau seorang penganut ajaran Buddha, selalu bersungguh hati membangun stupa, terus-menerus menyerukan membangun stupa. Uang negara juga dipakai untuk bangun stupa. Untuk membangun stupa perlu membakar bata. Membakar bata perlu ada tungku bata. Tungku bata perlu api untuk membakarnya. Menggunakan tanah sebagai bata jemuran. Bata jemuran melewati proses pembakaran. Membuat ubin, membuat bata. Tanpa henti dan terus-menerus membangun. Satu kota itu semuanya dibangun stupa. Hamparan hutan di kota Bagan. Hutan ditebang menjadi arang. Dengan arang membakar bata. Terus-menerus pohon hutan ditebangnya. Kemudian stupa terus dibangun. Namun pohon di hutan sudah dibabat habis. Secara perlahan, air di sana, lapisan air bawah tanah terus-menerus menghilang karena sumber air berasal dari hutan. Saat air hujan turun dari pohon, sumber daya alam begitu menyerapnya ke dalam lapisan tanah. Dari sumber air kembali ke nadi air. Nadi air bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini awalnya adalah siklus alam, tetapi manusia telah merusak siklus alam. Coba bayangkan, ini adalah bertahan dan rusak, sampai akhirnya kosong. Kota Bagan saat ini sudah tidak layak dihuni orang. Selama ratusan tahun, kota ini dibangun dan makmur sesaat. Ketika tidak ada air, maka tidak ada lagi tempat yang bisa ditinggali manusia. Semuanya perlu direlokasi. Saat ini pagoda telah terlantar, terabaikan.
Selama ratusan tahun, sekelompok orang dari generasi ke generasi di sana merawat pagoda, dan mereka disebut sebagai budak pagoda. Sekarang ini, seluruh kampung menjadi kampung pengemis. Kampung pengemis berkembang dari populasi yang merawat pagoda, telah berlanjut selama ratusan tahun. Anak-anak di sana sudah tidak pernah ke sekolah. Semua menjadi anak pengemis. Jika ada turis datang ke sana, mereka mulai mengemis. Lama-kelamaan, lingkungan dan ekologi menjadi rusak. Kehidupan orang di sana juga berubah karena hal ini. Seluruh lahan menjadi gersang. Seperti saat ini, masalah sekarang ini adalah lahan ini telah gersang, kering total. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Namanya kampung pengemis. Anak-anak di kampung ini telah beberapa generasi tidak bersekolah. Sekarang bertemu relawan Ceci, dapat bertemu karena jodoh ini, mereka berharap dapat merubah ekologi di tempat itu. Terlebih dahulu terhadap orang-orang, bagaimana agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Maka pertimbangkan terlebih dahulu untuk membangun sekolah. Mereka telah mendapatkan sebuah lahan, dan kita ingin lahan tersebut dibangun sebuah sekolah untuk mereka. Ini berkat Bodhisattva Malaysia dan Myanmar yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menyelesaikan misi pembangunan sekolah. Jadi, bertahan di tempat yang ditempati orang, maka akan muncul masalah seperti ini, yaitu kehancuran. Setelah kehancuran, kehidupan pun mengalami perubahan, mengalami kemusnahan. Kota Bagan tersebut telah sepenuhnya menjadi kota terlantar. Sebuah gempa besar telah meruntuhkan 500 stupa. Jadi, sebidang kawasan yang terlantar bukankah sebidang kemusnahan? Oleh karena itu, kita harus hendaknya merenungkan secara hati-hati akan 3 aspek dan 4 fase tadi. Sesungguhnya tiada rupa tetap yang dapat berdiam selamanya. Di mana kotanya sekarang? Sebenarnya tidak ada rupa yang tetap. Beginilah manusia memunculkan pikiran penuh kekeliruan. Tanpa esensi dan rupa, makanya tiada terhingga. Bagaikan ruang angkasa yang tiada rintangan. Hendaknya merenungkan secara hati-hati akan 3 aspek dan 4 fase. Sesungguhnya tiada rupa tetap yang dapat berdiam selamanya. Memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Tanpa esensi dan rupa, makanya tiada terhingga. Mereka tak terhingga. Di dunia kita, banyak hal yang tidak dapat kita analisis. Dengan semua esensi, rupa, dan nama, kita tidak dapat menganalisisnya. Faktanya, bagaikan ruang angkasa yang tiada rintangan. Mereka semua adalah hampa. Dengan melepaskannya, penghalang kita akan hilang. Akan tetapi batin kita tidak akan melepaskannya. Karena banyaknya penghalang, kita harus mengikuti aturan. Terkadang orang-orang berkumpul untuk berdebat dan terus-menerus menyerukan mengenai peraturan kita. Jika setiap orang mengikuti aturannya, mengapa halangan seperti itu terjadi? Jika setiap orang mengikuti aturannya, apa yang perlu kita ingatkan kepada mereka lagi? Ini tidak perlu. Kita harus dengan sila sebagai sistem, dengan cinta kasih sebagai pola pengelolaan. Kita harus fokus pada pengembangan spiritual kita sendiri. Pikiran kita harus benar-benar terfokus. Harus menenangkan batin kita, barulah dapat merenungkan secara hati-hati akan 3 aspek dan 4 fase. Dengan demikian kita dapat memahaminya. Sesungguhnya tiada rupa tetap yang dapat berdiam selamanya. Dengan itu kita dapat dengan sesungguhnya menyadari ketiadaan esensi dan rupa. Keadaan pikiran kita akan seperti memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Pikiran kita akan seperti ruang angkasa yang tiada rintangan. Maka kebijaksanaan agung, cermin sempurna kita, akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan mencerminkan semua objek tanpa menyimpang. Mencerminkan semua objek tanpa menyimpang berarti cermin batin kita tidak mempunyai halangan. Jika demikian, kita dapat memahaminya secara menyeluruh. Tiada rintangan adalah esensi dari tathata, dapat melebur sempurna dalam segala dharma dan memahaminya dengan jelas. Semuanya tiada rintangan. Tiada rintangan esensi dari tathata. Segala dharma dapat melebur sempurna dan memahami dengan jelas. Semua tiada rintangan. Jadi bisa tiada rintangan, yakni esensi dari tathata, kita sendiri menjaga sifat hakiki kita dengan baik. Segala dharma dapat melebur sempurna dan dipahami dengan jelas. Semuanya tiada rintangan. Kita dapat mendengarkan dharma, harus memahaminya, harus menghayati prinsip kebenaran. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayatinya. Kita harus mengenal dengan jelas tentang 3 aspek dan 4 fase. Kita harus benar-benar memahaminya. Jika bisa demikian, maka kita bisa melebur sempurna dalam segala dharma. Cermin batin kita, kebijaksanaan cermin sempurna kita yang agung, akan mencerminkan objek apapun yang ada di hadapannya. Ketika objek pergi, maka cermin akan kosong. Jika kita bisa demikian, jadi semua tiada rintangan. Batin sudah tiada rintangan. Tidak memiliki kerisauan, tidak memiliki kekeliruan. Ini membuat kita bebas dan leluasa. Maka ini seperti apa yang disampaikan naskah sutra yang sebelumnya. Bagaikan kehampaan dan kekosongan, tanpa keberadaan. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Dikutip dari Sutra Teratai bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Alam semesta adalah ruang kosong. Berapa besar alam semesta ini? Kita tidak dapat mengukurnya. Bintang-bintang, galaksi bintang di luar langit, meskipun begitu banyak planet di langit, setiap planet dikelilingi oleh ruang kosong. Kekosongan ini ada seberapa besar? Kita tidak dapat mengukurnya. Tiada batasnya, tiada dasarnya. Kita tidak dapat melihat seberapa tingginya langit. Kita tidak dapat mengukurnya seberapa dalamnya. Kita tidak tahu. Para ilmuwan di bumi telah menemukan lubang hitam di alam semesta. Lubang hitam, di mana lubang hitam itu? Berapa jauh dari kita? Terbuat dari apa? Ini benar-benar astronomis dan geografis. Benar-benar tiada habisnya. Jadi kita harus tahu bahwa alam semesta adalah ruang kosong. Kosong, tidak memiliki esensi. Inilah disebut kekosongan. Itulah kosong. Kosong tanpa batas. Oleh karena itu, dalam ruang kosong ini, ia tidak mempunyai sifat dasar sendiri. Tidak ada karakter. Hanya ada kekosongan. Suatu ruang kosong. Sedangkan sifat alami adalah segala hal yang ada. Menurut prinsip bentuk, keberadaan, kerusakan dan kehilangan. Bumi, air, api dan angin juga kosong. Ini adalah sifat alami mereka. Bumi, air, api dan angin, 4 unsur ini pada akhirnya akan kembali ke kekosongan. Angin memiliki sifat alami angin. Api memiliki sifat alami api. Tetapi mereka semua kembali ke kekosongan. Sifat alami api juga bisa ditemukan dalam tubuh kita. Tubuh kita memiliki suhu, yaitu suhu panas. Tubuh kita, suhu panas ini adalah sifat alami api. Wah, kenapa tubuh ini sedingin es? Saat tubuh sedingin es, maka akan kaku. Apa alasannya bisa kaku? Saat kita meninggal, tubuh kita terpisahkan dari elemen api. Saat kehidupan meninggalkan tubuh, maka tidak ada kehangatan di dalamnya.
salah satu dari 4 elemen utama telah hilang. Inilah yang disebut dengan kembali ke kekosongan. Sifat alami ini, sifat alami panas, tidak bisa menetap di dalam tubuh selamanya. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Begitu pula segala benda yang ada, karena ada perpaduan dari 4 unsur utama, barulah terbentuk material. Jadi setiap material tidak memiliki sifat bertahan. Ini hanyalah perpaduan dari 4 elemen utama. Bila salah satu dari 4 elemen hilang, tanpa kelengkapan 4 elemen utama, material itu akan rusak dan hilang. Demikian pula prinsipnya. Jadi kita tidak bisa berkata tentang sifat alami api, sifat alami angin, ataupun sifat alami air. Tidak bisa. Sifat alami air dalam tubuh kita adalah sementara. Hanya ada ketika kita masih hidup. Tubuh kita mesti menyerap air. Kamu harus minum air yang banyak. Tanpa air, tubuh kita akan kering. Kemudian menjadi apa? Mumi. Inilah yang terjadi ketika tidak ada air dalam tubuh. Apakah air ini selalu ada dalam tubuh kita? Air selalu ada selama kita masih bernafas. Setelah melewati puluhan tahun, ketika tubuh kita menjadi tidak seimbang, kita akan jatuh sakit. Ini yang dinamakan menjadi rusak. Jadi tidak ada sifat yang terus bertahan, tiada sifat yang kekal. Jadi ada banyak yang mesti dijelaskan, dan segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tentang api saja butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan ini kepada semua orang. Tentang air, kita bisa menganalisanya tanpa batas, karena benda apapun itu memiliki prinsip kebenaran yang tak terhingga. Namun segalanya juga adalah kekosongan yang tak terhingga. Tidak ada rupa yang tetap dan tidak ada sifat yang tetap. Tidak ada sama sekali. Jadi, segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Bagaimana kita bisa menganalisanya? Ketika kita menganalisa ini, tidak bisa dipahami dengan jelas oleh semua orang. Kita harus bersungguh hati. Kita harus merenungkan ini dengan bersungguh hati. Barulah kita bisa memahaminya. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak bersungguh hati, Dharma tidak mampu meresap ke dalam hati kita. Kita tidak mampu memahami apa yang disebut 4 fase. Kita tidak mampu karena prinsip kita tidak jelas. Rupa ini kita tidak akan mampu memahaminya. Jadi hendaknya merenungkan secara hati-hati akan 3 aspek dan 4 fase. Ini sangatlah penting. Jadi tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Sebenarnya semua hal ini ternyata di antara langit dan bumi ini pada dasarnya memang sudah ada di dalam kekosongan ini. Tidak bertambah maupun berkurang. Mengatakan bahwa ia kekurangan air. Apakah benar kekurangan air? Sebenarnya tidak kekurangan. Tidak kekurangan yakni semua orang harus introspeksi kembali. Harus bagaimana agar ia dapat menyesuaikan kembali siklusnya. Bumi pertiwi ini adalah karena dirusak. Anda lihat, mana ada kekurangan. Selalu terjadi bencana banjir. Mana ada kekurangan air. Adalah karena tidak lancar dan sesuai. Disebut tidak selaras. Tempat yang tidak memiliki air, maka tidak akan ada air. Begitu air datang, maka akan terjadi bencana banjir. Lihatlah, begitu banyak bencana banjir. Anda coba katakan, apakah ada kekurangan? Tidak kekurangan, tetapi adalah karena ketidakselarasan. Oleh sebab itu, kita haruslah sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Jadi, segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Sebelumnya, kita sudah pernah menjelaskannya.
Sebenarnya kelanjutannya kita lihat lagi naskah sutra ini. Tanpa nama dan tanpa rupa, pada hakikatnya tiada keberadaan. Tiada terhingga, tiada berbatas, tiada rintangan dan tiada halangan. Dikutip dari Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pada hakikatnya tiada keberadaan. Alam semesta. Alam semesta adalah kosong. Kita masih mau menyebutnya dengan sebutan nama apa? Kecuali jika bahasa negaranya berbeda. Dan ada bahasa yang memiliki karakteristik dan namanya. Tapi secara keseluruhan, yang harus kita pahami adalah kekosongan. Kekosongan berarti tanpa rupa dan semuanya tidak ada. Di dalam ruangan ini, pada hakikatnya tiada keberadaan. Kekosongan berarti kehampaan. Dan kehampaan berarti kekosongan. Kekosongan sebenarnya adalah tiada, karena tidak ada yang kekal. Oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Jadi karena demikian, pada hakikatnya tiada keberadaan. Pada hakikatnya tiada keberadaan ini, bumi pada kenyataannya memiliki tiada terhingga, tiada berbatas, tiada rintangan, dan tiada halangan. Karena di dalam ruangan yang luas ini, sesungguhnya menurut kamu, apa yang ada di sana? Tidak ada apa-apa. Namun ada sesuatu. Ada banyak sekali hal atau benda yang tak terbatas. Menurut Anda, apakah benda-benda ini dapat diukur? Tidak ada cara untuk mengukurnya. Apakah ada batasnya? Juga tidak ada batasnya. Singkat kata, tanpa rintangan. Di dalam kekosongan yang tanpa halangan dan rintangan ini, ada begitu banyak bentuk dan warna. Pada akhirnya ketika dianalisa, maka benar-benar akan kembali ke kosong lagi. Seperti itulah siklus dari prinsip kebenarannya. Jika kita dapat memahami dengan jelas bahwa kekosongan yang tiada batas, maka kita akan dapat memahami hal-hal yang ada. Meskipun dapat bertahan untuk waktu yang lama, ini semuanya juga hanya bersifat sementara. Sebenarnya, dunia ini, bumi kita, mengorbit mengelilingi matahari. Saat bumi berputar, waktu juga berlalu. Jadi, waktu di bumi berbeda dengan di planet lain. Saat kita menghitung waktu, yang kita bicarakan kalpa adalah jangka waktu yang lama. Ketika kalpa digunakan untuk menghitung waktu, mereka masih punya batas. Dan pada akhirnya tidak ada apa-apa. Tapi ruang yang kosong tetap tidak tergerak, itu tetap sama. Ruang yang luas dan kosong ini tetap sama. Jika bumi tidak ada lagi, ruang kosong ini masih tetap merupakan ruang kosong. Jadi, muncul dan lenyap. Dan kekosongan ini semuanya tiada rintangan, tiada halangan dan rintangan. Tanpa nama, esensi dari tubuh Dharma meliputi segala tempat dan tidak dapat diungkapkan melalui sebuah nama. Seperti jalan pencerahan kebodian dari para Buddha dan Bodhisattva, bagai kebijaksanaan sempurna yang menggantung di udara dan memantulkan semua benda tanpa mengalami pencemaran. Mari kita kembali dan berbicara tentang diri kita sendiri. Kita semua memiliki Dharma. Kita semua dipenuhi dengan itu. Kami beberapa hari lalu mengatakan bahwa apa yang tersadarkan oleh Buddha adalah menyadari para makhluk dipenuhi oleh Dharma. Hanya saja kita adalah para makhluk tersesat dalam Dharma. Sang Buddha telah tercerahkan. Apa yang dia sadari tidak berbeda pada para makhluk. Tidak ada Dharma yang berbeda. Buddha tercerahkan pada Dharma ini. Kita sebagai makhluk awam tersesat pada Dharma ini. Masalah dunia telah menyesatkan kita, sehingga segala esensi dan rupa di dunia kita hendaknya memahami sampai tuntas. Kita hendaknya memahami dengan jelas 3 aspek dan 4 fase. Akan tetapi,
Kita terpengaruhi oleh esensi dan rupa dari luar, membuat batin kita tersesat, sehingga kita tersesat dalam dharma. Oleh karena itu, kita tidak dapat diungkapkan melalui sebuah nama. Bagaimana harus menjelaskan kepada kalian semua, dengan banyaknya hal-hal di dunia, dengan banyaknya rupa, nama, dan wujud. Apabila ingin menjelaskan secara jelas kepada semua orang, kita tidak memiliki banyak waktu penjelasan. Selain itu, setiap hari selama beberapa menit berbicara kepada semua orang, saya juga harus menyiapkan. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan satu topik ini. Mungkin tidak cukup untuk menyiapkan topik itu. Mungkin ada topik tertentu dan prinsip tertentu yang harus saya jelaskan, tetapi tidak sempat dan juga tidak memiliki waktu yang cukup, serta tidak dapat mempersiapkan semua untuk dijelaskan kepada semua orang. Untuk menjelaskan dengan jelas, satu topik dapat memakan waktu seumur hidup, apalagi dengan segala fenomena. Bagaimana cara kita dapat menjelaskannya dengan jelas? Oleh karena itu, tidak dapat diungkapkan melalui sebuah nama. Tidak mungkin. Semua orang hendaknya mendengarkan, menyerap, menghayati, dan memahaminya. Jalan pencerahan kebodian dari para Buddha dan Bodhisattva, bagai kebijaksanaan sempurna yang menggantung di udara dan memantulkan benda tanpa tercemar. Itulah kebijaksanaan agung cermin sempurna, ibarat berada di dalam ruang hampa dan kosong ini, menggantung di ruang kosong, memantulkan berbagai macam esensi dari objek. Semuanya terekam dalam cermin. Ada banyak sekali wujud di cermin, namun tidak ada hubungannya dengan cermin ini. Memantulkan benda tanpa tercemar. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan itu. Seperti sebuah cermin, jika diletakkan di sini dan melihat semua orang, saat semua orang pergi dari aula, cermin ini akan kosong. Jadi, begitu objek berpindah, cermin menjadi kosong kembali. Begitu objek berpindah, cermin ini tetap kosong. Cermin juga tetap murni dan tidak akan ternoda oleh apapun. Jadi, tanpa rupa adalah tiada bentuk khayalan semu dari aku, manusia, makhluk hidup, dan usia panjang. Artinya memusnahkan segala rupa dari prinsip kebenaran, tetapi bukan tiada kebenaran sejati. Cermin sempurna pada dasarnya jernih. Ketika memantulkan objek, begitu objek berpindah, cermin menjadi kosong kembali. Seharusnya jelas bagi kita semua bahwa jangan memiliki kemelekatan terhadap rupa, tidak melekat pada aku, pada manusia, tidak melekat pada makhluk hidup, pada usia panjang, diri sendiri selalu melekat pada rupa. Ketika sudah berumur, janganlah mengaku tua. Harus tetap aktif melakukan hal yang benar. Ketika berpikir tentang usia tua, akan terlihat kemunduran fisik dan tubuh menjadi lemah. Tetapi jangan berpikir seperti itu. Jika kita tetap memikirkannya, saya sudah tua, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak seharusnya berpikir bahwa kita tua. Saya sering berpikir, aduh, saya sudah tua. Saya akan mengingatkan diri sendiri bahwa saya tidak boleh berpikir diri saya tua. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan banyak ajaran yang harus diajarkan. Sehingga saya harus bergegas, namun masih ada dharma yang tidak terbatas untuk diajarkan. Dan masih ada banyak hal yang belum selesai dilakukan. Tetapi kita lakukan yang terbaik. Lakukan dengan benar. Tidak mungkin menolak menjadi tua. Kondisi batin kita harus sendiri menjaga batin kita dengan baik. Melatih diri haruslah menjaga perilaku, etika, dan tata krama. Tidak perlu orang lain mengingatkan kita. Kita harusnya sudah mengerti aturan, mengetahui perilaku kita sendiri. Saya berharap kita semua harus merenungkannya secara hati-hati. Artinya memusnahkan segala rupa dari prinsip kebenaran.
Kebenaran sejati ini tidak perlu diperdebatkan wujudnya. Tidak perlu di sana perdebatkan cantik, jelek. Tidak perlu lagi. Tidak ada manusia, aku atau usia panjang, dan berbagai wujud lainnya. Semuanya tidak ada. Dengan menghancurkan pandangan terhadap aku, maka tidak ada yang namanya benar dan salah. Namun, walaupun kita memusnahkan segala rupa, tetapi bukan tiada kebenaran sejati. Cermin sempurna pada dasarnya jernih. Segala rupa telah dimusnahkan. Tetapi bukan semuanya sudah tidak ada lagi. Masih ada kebenaran sejati yang sesungguhnya adalah sifat hakiki yang demikian adanya telah kembali. Kita membuatnya bersih dan murni sama seperti cermin. Pada dasarnya jernih dalam memantulkan objek. Begitu objek berpindah, cermin menjadi kosong kembali. Pada dasarnya kita harus belajar seperti demikian. Kita belajar dengan jelas tentang benar atau salah. Kita belajar masuk ke kerumunan orang banyak namun tidak tercemar. Kita pelajari untuk memahami segala dharma dengan jelas. Dengan demikian kita tidak akan terkontaminasi. Jadi di dalam dharma dapat menerangi segala sesuatu. Kita dapat mempunyai kemampuan ini, mempunyai kemampuan intuitif ini. Namun tidak membiarkan segala sesuatu mencemari batin kita. Merasa saya mau barang ini, saya mau barang itu, jadi mau semuanya. Maka Anda sudah terkontaminasi. Kebenaran sejati dari cinta kasih adalah bersumbangsi, tidak serakah demi keuntungan diri sendiri. Jadi kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Oleh karena itu, begitu objek berpindah, cermin menjadi kosong kembali. Ini barulah kebenaran sejati kita. Dalam sutra makna tanpa batas disebutkan, makna tidak terhingga berasal dari satu dharma. Satu dharma ini adalah tanpa rupa. Jadi, sutra makna tanpa batas yang sering kalian baca disebutkan, makna tidak terhingga berasal dari satu dharma. Satu dharma ini adalah tanpa rupa. Apa yang dimaksud dengan satu dharma adalah sifat hakiki tatata kita, sumber dharma kita, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya. Batin para makhluk dipenuhi dengan segala dharma, maka makna tidak terhingga berasal dari satu dharma. Sumber dharma itu adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Satu dharma ini adalah tanpa rupa. Sifat hakiki kita ada di mana? Perlihatkan kepada saya. Tentu saja tidak bisa. Cermin bisa memantulkan semua benda. Apa sebenarnya yang dipantulkan? Bagaimana semua yang dipantulkan bisa muncul? Kita tidak bisa menariknya keluar dari cermin. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Benda-benda sangat jauh dari cermin, tapi cermin bisa memantulkannya. Jika kita ingin menarik keluar apa yang dipantulkan dari cermin, tentu saja tidak akan bisa. Benda-bendanya ada di sini. Begitulah adanya. Semua benda adalah tidak kekal. Tidak ada benda yang selalu ada. Apakah masih ingat yang saya katakan kepada kalian sebelumnya tentang sebuah cermin dan seekor anjing? Dengan 8 cermin, bagaimana menjadi 9 anjing? Apakah itu 1 ekor atau 9 ekor? Anjing tersebut menggonggong ke 8 cermin. Apakah ada anjing di 8 cermin tersebut? Anjing itu terus menggonggong. Mengapa kamu di dalam? Keluar, keluar. Tetapi gonggongan anjing tersebut tidak bisa mengeluarkan mereka. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Jika kita mengetahui bahwa yang ada di cermin itu adalah saya, maka sudah jelas bahwa bayangan itu ada, tetapi tidak ada wujudnya. Jika kita dapat memahami bahwa wujud ada pada diri kita sendiri, pada akhirnya kita sendiri akan menjadi kosong, dan semuanya juga akan kosong. Jika kita bisa memahaminya, sesungguhnya masih ada wujud apa lagi. Kita bahkan tidak bisa menghilangkan wujud tubuh kita sendiri, namun kita masih berpikir untuk menghilangkan wujud dari luar. Sungguh, pikiran yang sangat keliru.
Demi membedakan, makanya ada rupa. Demi membedakan rupa, makanya ada nama, tubuh. Dharma adalah bebas dari subjek dan objek. Jadi di luar jangkauan dari nama dan rupa. Makanya dikatakan tanpa nama dan tanpa rupa. Oleh karena itu, demi membedakan, makanya ada rupa. Dikarenakan untuk membedakan ada wujud manusia. Aku, makhluk hidup dan usia panjang. Kita membedakannya seperti demikian. Anjing itu juga membeda-bedakan. Mengapa kamu berada di sini? Mengapa kamu berada di sini? Mengapa kamu berada di sini? Sedang membeda-bedakan di tempat tersebut. Karena demikian, barulah menghasilkan banyak rupa. Rupa ini terbentuk dari batin kita. Demi membedakan rupa, makanya ada nama. Oleh karena itu, semua orang memiliki nama yang berbeda. Begitulah manusia. Semua juga sama manusia. Mengapa mereka memiliki banyak nama? Sama juga untuk sebuah benda. Dari sumber hingga proses yang dilaluinya, memiliki sedemikian banyak rupa, juga memiliki banyak nama. Semua merupakan hasil dari membeda-bedakan. Tubuh Dharma adalah bebas dari subjek dan objek. Jadi di luar jangkauan dari nama dan rupa. Tubuh Dharma ini adalah bebas dari subjek dan objek, dikarenakan semua hal di dunia ini saling berhubungan, sehingga memiliki subjek dan memiliki objek. Terdapat barang yang dapat kita gunakan. Semua barang yang kita gunakan, kita dapat menjadi orang yang bersumbangsi dan berdana. Terdapat orang yang menerima, terdapat orang yang membutuhkan. Terdapat orang yang mampu memberi persembahan, terdapat orang yang mampu menerima. Semuanya disebut sebagai subjek dan objek. Terdapat yang menggunakan dan digunakan, prinsip yang sama. Sehingga ketika kita menjelaskan secara menyeluruh adalah tanpa nama dan tanpa rupa. Ketika berbicara tentang tanpa rupa, apapun yang diciptakan adalah rupa yang palsu. Fenomena yang dapat terlihat dan dapat ditunjukkan adalah memiliki rupa. Semua yang memiliki rupa adalah khayalan semu. Ketika berbicara tentang tanpa rupa, apapun yang diciptakan adalah rupa yang palsu. Rupa yang palsu, fenomena yang dapat terlihat dan dapat ditunjukkan adalah memiliki rupa. Semua yang memiliki rupa adalah khayalan semu. Ketika berbicara tentang tanpa rupa, apapun yang diciptakan, ketika berbicara tentang tanpa rupa ini, bagaimana mengubahnya menjadi keberadaan? Sebenarnya hal-hal tersebut pada awalnya tidak ada. Rupa tersebut kita perlu mengungkapkannya dengan bahasa. Ini adalah rupa yang palsu, rupa dari penamaan sementara. Apakah ini seperti ini? Kami mengungkapnya dengan bahasa Taiwan, mengungkapnya dengan bahasa Mandarin, mengungkapnya dengan bahasa Jepang, mengungkapnya dengan bahasa Inggris. Nama-namanya berbeda. Ada rumpun bahasa yang berbeda untuk hal yang sama. Oleh karena itu, bertengkar di sana, bertengkar berulang kali, namun tidak ada hubungannya dengan hal ini. Karena itu adalah palsu. Nama apa yang Anda berikan pada saya, semuanya adalah palsu. Apapun yang Anda panggil saya, itu adalah palsu. Oleh karena itu, dia adalah rupa yang palsu. Jika kita ingin menggunakan bahasa untuk menciptakannya, menentukan nama benda tersebut, memberi nama berdasarkan tampilannya, ini semuanya adalah palsu. Fenomena yang dapat terlihat dan dapat ditunjukkan adalah memiliki rupa. Benda yang dapat dilihat, Dharma ini adalah segala sesuatu yang memiliki rupa. Ada rupa, pasti ada rusaknya. Itu semua disebut rupa dari penamaan sementara. Semua yang memiliki rupa adalah khayalan semu. Ini semuanya adalah khayalan semu. Pada hakikatnya tiada keberadaan. Tubuh Dharma adalah murni dan mandiri dari objek yang dipantulkan. Sebetulnya tiada rupa dari objek yang tampak di dalamnya. Tiada kondisi sebelumnya. Tiada rupa apapun. Jika Dharma palsu dikaitkan dengan realitas sejati, maka tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Nama dan rupa tak mampu menggambarkannya.
Segala di atas semuanya tiada keberadaan. Pada hakikatnya tiada keberadaan. Tubuh Dharma adalah murni dan mandiri dari objek yang dipantulkan. Sebetulnya tiada rupa dari objek yang tampak di dalamnya. Sehingga pada hakikatnya tiada keberadaan, yakni tubuh Dharma adalah murni dan mandiri dari objek yang dipantulkan. Sebenarnya tubuh Dharma sangatlah murni. Cermin ini sendiri sangatlah independen. Kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kedemikian adanya yang dimiliki oleh semua orang. Siapapun itu, setiap orang masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Setiap orang memiliki sebuah cerminnya masing-masing. Ini adalah prinsip yang sama, sehingga sebetulnya tiada rupa dari objek yang tampak di dalamnya. Tiada kondisi sebelumnya. Tiada rupa apapun. Sebenarnya kondisi ini pergi sampai kemanapun juga akan memiliki kondisi terdapat tempat tersebut. Orang yang belum pernah pergi maka tidak memiliki kondisi terhadap tempat tersebut. Sebenarnya memiliki dan tidak memiliki tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kondisi tempat itu. Sehingga sebetulnya tiada rupa dari objek yang tampak di dalamnya. Tiada kondisi sebelumnya, tiada rupa apapun. Kamu berkata ada, saya berkata tidak ada. Karena saya belum pernah pergi, sebenarnya tempat itu ada di sana. Bukan ada atau tidak ada. Bagi orang yang belum pernah pergi, maka semua saja tidak ada. Bagi orang yang sudah pernah pergi, maka ada prinsip yang sama berlaku. Jika dharma palsu dikaitkan dengan realitas sejati, tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Segala di atas semuanya tiada keberadaan. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Nama dan rupa tak mampu menggambarkannya. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Sehingga jika dharma palsu dikaitkan dengan realitas sejati, dharma ini dalam rupa seperti itu tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Dengan bahasa ini, Anda menyebut benda ini dengan nama ini. Saya menyebutkan benda ini dengan nama lain. Berdebat di tempat itu semuanya hanya palsu dan ilusi. Kalian ingin menyebutnya dengan nama apa saja, orang pasti bisa merubahnya. Barang apa yang tidak bisa diubah namanya, semuanya bisa saja diubah. Karena nama bisa diubah, maka semuanya adalah palsu dan ilusi, terutama bahasa yang berbeda, sehingga segala di atas semuanya tiada keberadaan. Semuanya adalah rupa yang palsu dan ilusi. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Nama dan rupa tak mampu menggambarkannya. Dikarenakan adanya nama dan rupa, jika ingin menjelaskannya secara tuntas, sungguh tidak bisa dijelaskan. Jadi inilah kekosongan tanpa batas, juga disebut dharma tanpa batas. Namun apabila kamu bersikuku terhadap satu dharma, mengaitkannya pada satu rupa saja, maka ini sungguh tidak bisa diterima. Kita harus menggunakan metode yang sederhana untuk menjelaskan dharma ini. Juga tidak akan dijelaskan dengan sempurna. Jadi, tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Nama dan rupa seperti ini sebenarnya tidak sempat untuk dijelaskan. Dan setelah dijelaskan, maka semua prinsip ini juga tidak dapat dijelaskan secara tuntas. Singkat kata, sungguh banyak sekali. Tiada terhingga, tiada berbatas. Esensi dari tubuh Dharma meliputi seluruh alam semesta. Tidak dapat diukur dengan angka-angka. Tiada rupa pada tiga masa yang dapat dipegang adalah tiada terhingga dan tiada berbatas. Tidak dapat diukur dengan angka-angka. Tiada rupa pada tiga masa yang dapat dipegang. Rupa pada tiga masa yang dapat dipegang, tiada terhingga dan tiada berbatas. Esensi dari tubuh Dharma meliputi seluruh alam semesta. Sehingga begitu banyak hal di dunia ini, karena semesta begitu luas, ingin meletakkan apa saja di dalamnya, begitu tidak terhingga,
maka meliputi seluruh alam semesta. Tidak dapat diukur dengan angka-angka. Kita tidak dapat mengukurnya dengan angka. Tiada rupa pada 3 masa yang dapat dipegang. 3 masa kehidupan, tidak hanya kehidupan masa lampau, kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Sebenarnya, apa yang baru saya katakan, apa yang sekarang saya katakan, semuanya adalah masa depan dari masa lalu. Yang sekarang saya katakan masa depan. Di setiap kata, kita mengarah ke masa depan. Perpindahan oleh waktu ini terus-menerus berproses, yang mustahil untuk dihitung. Oleh karena itu, rupa pada 3 masa yang dapat dipegang, kita tidak dapat menetap di masa lalu. Jika kita menetap di masa lalu, maka tidak akan ada masa sekarang. Jika kita terus menetap di masa sekarang, maka tidak akan ada masa depan. Sehingga kita tidak ada cara berpegang terhadap rupa 3 masa. Tidak ada rupa dari 3 masa. Tiada terhingga dan tiada berbatas. Kita harus mengerti akan hal ini. Maka tiada rintangan dan tiada halangan. Jauh dari segala rintangan kerisauan disebut tiada rintangan. Esensi adalah hampa dan kosong. Tiada substansi yang menghalangi. Layaknya angin di udara. Tiada yang menghalangi. Tiada halangan. Esensi adalah tanpa noda, bebas dari segala rintangan pengetahuan. Esensi dan rupa dari kegelapan batin, pada hakikatnya tiada keberadaan, maka pada dasarnya tiada rintangan kerisauan. Esensi adalah hampa dan kosong, tiada substansi yang menghalangi, layaknya angin di udara. Esensi adalah tanpa noda, bebas dari segala rintangan pengetahuan. Esensi dan rupa dari kegelapan batin, pada hakikatnya tiada keberadaan, maka pada dasarnya tiada rintangan kerisauan. Jika kita mengikis kerisauan, maka tidak akan ada halangan. Esensi adalah hampa dan kosong. Tiada substansi yang menghalangi. Hampa dan kosong ini tidak ada lagi substansi yang menghalangi. Layaknya angin di udara. Angin bertiup di angkasa. Tidak terdapat halangan di angkasa ini. Prinsip yang sama. Jadi kosong. Apapun tidak dapat mencelakainya karena dia adalah kosong. Jadi batin kita tidak ada nafsu keinginan, materi tidak akan menghalangi batin kita. Jadi tiada halangan berarti esensi adalah tanpa noda. Esensi dan sifat hakiki tata kita sebenarnya murni seperti cermin besar dan sempurna, bebas dari segala rintangan pengetahuan. Barang diletakkan di tempat tersebut, apa namanya, bagaimana rupanya, tidak ada hubungan sama sekali dengan cermin ini. Ketika barang tersebut bergerak, cermin menjadi kosong, tidak ada hubungannya. Jadi esensi dan rupa dari kegelapan batin tidak ada rupa dari esensi yang jelas. Jadi pada hakikatnya tiada keberadaan, pada dasarnya tidak ada, maka pada dasarnya tiada rintangan kerisauan. Jadi sifat hakiki adalah murni. Jika kejahatan tidak timbul, tentu bebas dari rintangan karma. Samsara pada dasarnya adalah kosong. Jika tidak menjalani kelahiran kembali berikutnya, tentu bebas dari rintangan balasan karma. Samsara pada dasarnya adalah kosong. Jika tidak menjalani kelahiran kembali berikutnya, tentu bebas dari rintangan balasan karma. Sifat hakiki kita pada dasarnya adalah murni, maka tidak akan berbuat kesalahan, tidak menciptakan karma buruk. Dengan sendirinya tidak ada kejahatan yang timbul, tidak ada benih jahat dari kejahatan. Jadi samsara pada dasarnya adalah kosong. Jika tidak menjalani kelahiran kembali berikutnya, kelahiran dan kematian pada dasarnya adalah kosong. Memasuki nirwana berarti memasuki kondisi hening dan tenang. Kondisi tiada muncul dan musnah. Kita harus melatihnya menghadapi kondisi hati tanpa kemunculan ini, maka tidak akan muncul dan musnah. Jadi, jika tidak menjalani kelahiran kembali berikutnya, tentu bebas dari rintangan balasan karma.
Tidak ada balasan karma apapun di masa mendatang, tidak ada. Tiada terhingga, tiada berbatas. Ruang angkasa tiada batas akhirnya adalah luasnya realitas sejati. Tiada terhingga dan tiada berbatas ini tidak mampu diukur, karena begitulah kosong. Ruang angkasa ini tiada batas akhirnya, tidak ada cara untuk mengukurnya, sehingga tiada rintangan dan tiada halangan. Ruang angkasa tidak dapat dibeda-bedakan, adalah pemahaman dari realitas sejati sebagai pandangan kekosongan daripada 3 pandangan, 3 aspek, dan 4 fase. Jadi segala sesuatu pada dasarnya kosong. Kita harus memikirkan dengan cermat, bersungguh hati memahaminya. Memahami bahwa rupa dari penamaan sementara terbentuk, bertahan, rusak, dan pada akhirnya adalah musnah. Harus mengenali dengan jelas, sungguh-sungguh merenungkan 3 aspek dan 4 fase. Sebenarnya tiada yang abadi selamanya. Semuanya harus senantiasa merenungkan, bersungguh hati.